Apapun yang menang, berangkat menuju ke Nice Pick 2 nih. Yap, dengan membawakan game mungkin dari segi draft yang penuh resiko juga. Tapi ini akan menjadi one last chance. Siapapun yang menang di game kedua akan ke playoff. Jadi kita bakal tes dulu semangatnya. Navi Nation dan Kingdom, mana suaranya? Widih, gokil. Masih semangat ya? Harus semangat gak sih? Satu game loh, OTW playoff bang. Ya, assalamualaikum Nice Pick gitu kan. Langsung aja, Abis ini. siapapun yang menang akan lebih layak. Yap. Oke, tapi dengan bagaimana kali ini juga Cici nih, hero yang cukup priority dan cukup mahal sekarang ada di tangan dari Dairon. Ya, ini hero-hero power semua loh by the way. Jangan lupakan bagaimana itu menjadi runner up juga. Kerap kali membawakan Buset. hero-hero seperti ini dan Karsnya dibonyokin. Dengan tujuan biar Dairon tetap bisa menangin matchup. Karsnya nggak level 4 nantinya. Dan itu yang akan merepotkan Kars atau bahkan Navinya di setup pertama Turtle. Iya, kan sudah kehilangan satu minion ya tadi. Udah kena freeze juga sedikit yang dilakukan sama Dairon dan juga rotasi cepat Rins dengan wings by wingsnya. Dan lagi-lagi ya secara draft ini ngebuat dari Navi mereka bermain dengan melee range semua. Wah ini bahaya banget terutama. Wah, Karena dihajar. lawan adalah Varsha dan juga Granger. Kalaupun dikejar, balik lagi Hiva Pulung. Kars malah semakin senyum ya kalau misalkan full stack. Yap. Oke. Dan melihat lagi bagaimana kali ini coba untuk bisa memberikan agresivitas tapi chance to play off kali Wah, ini 50-50. 50-50. Real. Siapapun yang menang ya, siapapun yang 50-50 menang real. game ini teman-teman. Yap. Nah sekarang Apro dipaksa untuk mundur. Apro kehilangan coba SP di dalam tubuhnya. Di tempat yang lain, Andoryu kembali terlihat dari kejauhan. Yap. Oke, dan ada sedikit kemenangan kecil juga yang didapatkan Kars di arah top ya. Semenjak gak ada bantuan yang hadir untuk Daironnya. Keadaan kembali tenang. Dan kembali lagi bagaimana nantinya setup objektif yang akan ditunjukkan. Karena ini gak ada Yuzong Angela untuk ngegangguin Sutsujin ya bro. Itu dia, hanya ada Uranus. Dan Uranusnya akan ketemu dengan Varsha yang dimana bisa memberikan tipe burst damage. Ini dia penentuan untuk early game siapa yang akan lebih unggul di early game. Oke, Dairon dengan Vengeance yang memang sudah diaktifkan, ada satu lagi Federal Strike langsung dibuang begitu saja. Sementara sekarang Daironnya hancur tapi Apro-nya mendapatkan regenerasi yang cukup. Dan Turtle-nya kembali berhasil didapat oleh Sun Sujin. Ada Sif yang akan join ke dalam pertempuran. Brave Fighter langsung dikeluarkan dan tadi connect ke dalam tubuh dari Idok. Mereka mendapatkan 2 poin kill di awal tapi kehilangan dari Turtle-nya. Iya, karena memang lagi-lagi memanfaatkan arus ya untuk bagaimana Shive bisa join the fight dan akhirnya dapetin 1 poin kill balasan. Tapi akhirnya lagi-lagi ini sepertinya polanya sama. Toy-nya dikasih free untuk dapetin beberapa platingan, Prof. Balik lagi ya, tetap ada asuransinya untuk RRQ. Mereka punya Toy dengan Granger-nya yang masih free. Masih belum bisa join team fight juga sebelum ada item seperti Hunter Strike dan juga Skypierce. Oke, masih cukup tenang kali ini kembali lagi. Navi mereka membayar Turtle dengan poin kill yang mereka dapatkan juga. Cuman bermain dengan waktu. Sama, Damage dari RRQ akan jauh lebih banyak nantinya dari Rins dan juga Toy. sama kan kayak game pertama. Ya, Kita udah ngeliat di game yang pertama. Gamenya sama persis. Early gamenya di lead sama Navi. Tapi Navi tetap harus bermain dengan keunggulan mereka. Tidak melakukan kesalahan itu adalah winning condition juga buat Navi. Dan sekarang sudah mulai bergeser. dan kayak lapu-lapu ketemu sama Granger tuh kayak hal yang menurutku susah banget sih. Susah. Dia lagi mau lompat aja kena poke damage dari Granger bakal berat. Ditambah lagi kalau kita ngomongin soal Dex Mata ya, jaraknya jauh banget. Yep. Jadi Toy tetap bisa farming dengan aman ketika struggling dari Shive-nya dengan keadaan yang gak 100% full HP. Ketika dia nanti akan bergerak ke area Turtle. Yep. Slow tempo kayak gini harusnya malah menguntungkan dari RRQ jatuhnya. Iya, jadi kayak Semakin bahagia lagi loh mereka, tapi hey, tertinggal Idok di bagian belakang. Ada Federal Strike tadi udah langsung dibawa begitu saya, sementara sekarang Sun Sujin masih bisa bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Yap, belum ada yang tumbang sama satu sama lain, tapi Idok ke-trigger dari satu buah revitalize. Dia bakal coba untuk langsung di zoning out balik oleh Afro, sementara di arah top ada cicilan yang bisa dilakukan oleh Kars terhadap platingan outer turret. Oke. Rontok ya, hampir banget dihancurkan di bagian top lane, tapi setup Turtle lagi. Navi, apakah mereka mau paksa? Karena ingat ada Fredrin, dia bakal lebih leluasa untuk mengendalikan objektifnya. Oke, dan sekarang sudah mulai terlihat terjadinya keramaian. Yep. Keramaian telah terjadi, Kars berhasil tadi memancing Idok untuk bisa mendekat ke arah tubuh dan sekarang Federal langsung dikuat begitu saja. Ada Patro Guardian, Turtle-nya berhasil didapatkan oleh Andoryu. Pertempuran yang kembali terjadi, Idok masih berusaha untuk bisa kabur, sementara Toy masih didapatkan. Dan ada 3 player dari RRQ mendadak kill 4 kali ini.
Lejap seketika. Lenyap seketika 4 pemain dari RRQ dan bahkan turtle-nya jatuh ke tangan dari Andoriu. Memaintain lagi bagaimana keuntungan sekarang menuju ke arah outer middle turret yang akan segera dihancurkan juga. Semua diawali dari tidak adanya revitalize bagi Idok. Di-trigger di area mid lane. Dan sekarang keuntungannya dipegang sama Andoriu yang mendapatkan purple buff plus. Gak cuma turtle, ada mid lane outer turret. Yap, dan hati-hati kita perlu ingat. Dalam keadaan unggul, hype tetap harus di-maintain. Harus di-maintain. Keuntungan dari Navi Ini sekali berantem lagi nih. Oke, berantem lagi seperti apa? Dihajar lagi. Wah. Rins yang berusaha untuk mundur tapi Toy menjadi orang pertama yang tumbang Idok. Idok masih bisa bertahan. Ada Pedro Isaac. Okir masih punya glowing one. Dan mendapatkan red kill lagi ternyata. Oke, Dairon di tempat yang berbeda. Sementara Kars masih bertahan mencoba untuk peruntungan kembali. Satu hit yang terakhir. Dairon masih bertahan. Dan Karsnya juga masih bertahan. Tapi kali ini Navi mereka mendapatkan banyak banget keuntungan. Andoriu menorehkan 9 assist dari arah bottom lane. Itu keuntungan lagi untuk Navi dan Game Fact. Farsa menjadi most pick hero Rins sepanjang karirnya di MPL ID dengan 23 kali pick dan win rate-nya 65,22%. Udah hero power teman-teman. Sudah bermain dengan hero nyaman. Yap. Tapi RRQ yang sekarang lagi kelimpungan di early game. Mereka kalah tempo. Semenjak turtle yang kedua tadi. Mereka tidak siap untuk melakukan fight. Tapi mereka paksa untuk fight berlima. Dan sekarang turtle dengan perbedaan 4.000 gold lead. Mampukah RRQ mengembalikan setidaknya Yap. kerugian yang mereka dapatkan semenjak 2 menit ke belakang tadi. Iya, dan RRQ benar-benar harus gimana caranya nahan ini sampai nantinya Rins dan juga Toy punya item yang lebih mumpuni. Yap. Dan Turtle sudah mulai mereka dekati. Tidak ada yang bisa mendekat sepertinya pemain dari RRQ untuk bisa melakukan sebuah kontes. Dan Turtle berhasil langsung diamankan. Sementara sekarang ada pertempuran yang akan kembali tercipta kah? Karena Sun Suji nampak terlalu Guardian. Idok tertinggal. Ada Pedro Strike langsung dikeluarkan begitu saja. Siapa yang akan menjadi korban? Dan karena sekarang Idoknya pun masih berhasil kabur. Dengan satu lagi gol sekali. Tapi Andoriu di tempat yang berbeda malah menjadi korban. Menjadi sebuah kerugian Dairon. Satu yang terakhir dan Dairon dipaksakan. Si Boy masih selamat. Dan Sive masih punya flicker react yang tepat. Andoriu yang memang dikejar oleh Dairon tapi in the end. Dari RRQ mereka harus kehilangan 2 pemain mereka juga, bro. Wah, ini dia team fight yang tidak ingin dihentikan sama Navi karena mereka lagi unggul. Mereka mau terus fight dan paksa team fight. Ya, tapi sayangnya Andoriu yang menjadi korban ini baru menjadi kerugian. Fedora Strikers kabur tapi Sun Sujin gagal mendapatkan purple buff ya. Iya, terseenggaknya tapi ada di Rins sih. Ada di Rins. Iya, Iya, ini ada di masih Rins. aman aja juga. Seenggaknya nggak mengalami kerugian yang berlebih lagi untuk RRQ. Sementara kali ini Andoriu-nya juga udah selesai dengan 1-2 Endless Battle. Endless Battle, Magic Boots, dan juga Hunter Strike. 30% cooldown reduction. Pertanyaannya adalah ketika terkena efek sisi, apa yang bakal menyelamatkan Andoriu nantinya? Winter kah? Yap. Immortal kah? Atau akan tetap menuju ke item-item damage sebagai Blade of Despair? Ada backup damage tadi seperti dari Toy tapi mendadak. Pergerakan dari Sive. Brave Fighter langsung dikeluarkan. Hei. Kembali terusir. Hanya ada satu tetesan tadi dikeluarkan. Iya, dan mundur lagi ya karena fokusnya adalah inner turret di arah top lane. Tapi yang perlu diperhatikan juga dari tadi kita bertanya di dalam draft ya. Ukir paling besting bisa nge-copy ke arah Feeder Ice Strike. Tapi enggak, dia Curtain Skull yang menjadi pilihan juga Prof. Untuk ngincer akhirnya jadi ada seolah-olah combo Cici Gatot Iya. di Navi. Kayak dipaksa ya, Iya. seolah-olah ada gitu loh. Combo dari Curtain Call AOG. Mhm. Cuma permasalahan utamanya adalah di sini. Kalau dari yang kita lihat buat sekarang, tapi ini dia. Loh. Kars memancing saja. Oke, hanya ada satu flicker yang ke-trigger sebelum adanya Lord. Apakah ini worthy? Oke. Karena RRQ masih punya banyak nih untuk dari segi battle spell yang harus di-trigger dari Navi. Yap, dan Kars masih mencari informasi dan men-trigger dari Feeder Ice Strike tadi Wah, ya. itu Ini lihat. Coach Do kayaknya Coach Do agak udah tegang gugup ya. banget, tegang banget Coach Do. Iya, tapi Lord Doa jatuh terus. ke tangan Coach- Navi. Coach Do-nya doa terus sepertinya ya. Deg-degan ya? Deg-degan. Deg-degan. sepertinya. Nah ini Playoff. juga Coach Casey juga sama. Dan pasti, siapapun coach yang di belakang Respect, pasti respect, guys. dalam keadaan yang begitu tegangnya teman-teman. Respect. Wow. Nah ini Kenzie sama Gok juga deg-degan juga ya. 2-1. Ya oke. Tapi buat sekarang inner middle turret akan kembali tabrak Susujin. Yap, tapi Sun Sujin tertangkap basah kah? Untungnya Sun Sujin masih bisa bertahan. Oke. Dan Rins tadi mencoba untuk bisa memberikan bantuan. Dan nge-backup juga dengan adanya satu buah Gross Pad Away ya. Yang dibuka Yap. oleh Idok. Oke, ada Brave Fighter tadi dikeluarkan. Sun Sujin harus terusir mundur kembali. Sementara sekarang Fedora Strike benar-benar ditantang oleh pemain-pemain dari Navi. Oke.
Dan kali ini Lord masih akan berjalan di arah top lane. Dairan sudah selesai dengan satu buah brute force dan toy-nya punya Malefic Roar sekarang. Iya. Tapi yang paling berat ya sebenarnya adalah menumbangkan Sive. Karena Sive punya Queen Swings. Dia makin tebel lagi nanti kalaupun kena burst effect dari Dead Sonata. Udah gitu dia punya Hunter Strike. Kalau tabrak ke Rins bakal lebih punya damage nantinya. Yap. Itu dia. Oke, ada Lord yang akan bergerak lewat atas. Sementara tadi dari Holy Defense ya sudah menghilang. Siap untuk menabrak masuk. Siap masuk dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ. Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Akan seperti apa lagi pertahanan dilakukan. Tapi defense masih cukup baik. Tapi ini vibes yang berbeda dari Navi. Mereka bakal tetap neken. Tapi dengan kedisiplinan Prof. Mereka nggak asal tabrak sekarang. Wah mereka kayaknya udah di-reminds nih gara-gara game pertama tadi Council Play. Oke, Kars menjadi orang terdepan. Maka itu sekarang Andorio. What? Shutdown tercipta Kars. Langsung balik ke arah. Kars berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan Kars berhasil dihancurkan. Dua player mendadak hilang. Baru dibahas. Baru kita ngomong soal kedisiplinan dan reminder dari Coach Do. Navi, sekali lagi mereka terlalu nakal, terlalu bandel untuk berada di teritori dari Rex Ragum Keon. Alright. Tapi dengan ini pun RRQ akhirnya bisa punya nafas untuk keluar dari zona defensif mereka ya. Ya. Tekanan yang diberikan oleh Navi juga agak sedikit menurun sekarang setelah kehilangan Ukir dan juga Kars. Karena ini adalah 2 poin shutdown yang cukup mahal. Window-nya mulai kebuka, celahnya mulai ada. Tinggal gimana caranya RRQ bisa maintain keuntungan tadi untuk bisa take Lord-nya. Karena Navi juga punya senjata late game mereka Andoryu. Yang sudah selesai juga dengan Blade of Despair. 20 stack Sky Pierce. Apakah ini akan menjadi batu loncatan? Lumayan nih. Lumayan soalnya buat numbangin depan. Yap, terutama tadi yang udah kena reveal dari Ukirnya kan yang di depan juga. Ini soalnya hero-hero melee gitu loh, nggak perlu nyari belakang-belakangnya banget. Cuman paling Andoryu aja yang punya range. Tapi sejauh ini kalau kita ngeliat dari segi turret, 9 ya masih utuh juga untuk Navi. Satu mistake atau satu momen dari RRQ tadi barusan yang ngedapetin shutdown terhadap Kars dan Ukir ini masih belum cukup untuk bisa ngebuat mereka dapetin momentumnya. Yap, dan Lord akan muncul. Menjadi sebuah keunggulan lagi bagi tim yang emang memiliki Lord ini. Oke, dan sekarang kayaknya udah mulai kelihatan banyaknya pemain di arah bawah karena udah dibuka sama Kars juga. Yap, dicepatin. Mereka ingin membawa Lord ini masuk ke dalam area defensif Yap. dari RRQ. Tapi mereka harusnya high ground-nya kuat juga gak sih, Prof? Iya. Ini mind games. RRQ akan mengundang Navi. Melakukan kesalahan lagi. Yap. Dan langsung memanfaatkannya ketika Navi over dalam positioning. Dan ada Federal Strike sekarang diambil. Yap. Itu dia. Minimal berarti Ukir harus jaga posisi ya. Yap. Iya. Beda sama tadi ya. Iya. Ukir tadi tertembak dengan Dead Sonata. Jadi mungkin untuk sekarang pelajaran didapatkan. Navi unggul 6.000 gold lead. Apa yang bakal mereka rencanakan? Trilane push kah? Waduh, ini. Hening sekali MPL Iya, Arena. deg-degan sih, seketika deg-degan ya. real. Sangat-sangat diam, Pegangan. tenang, tidak ada suara. Pegangan. Mari sesaat lagi kita pegangan apa yang akan terjadi. Lord akan masuk lewat atas. Satu base turretnya udah berhasil dihancurkan. Sementara Apro menjadi orang terdepan dari Navi. Mereka masih cukup sabar. Mereka masih melihat dari kejauhan. Ada satu Trestless tadi dikeluarkan. Dan Lord dibiarkan sendirian di dalam area pertahanan dari RRQ. Dan Navi juga mereka nggak mau terlalu maksa kehendak tapi Rise Strike curian. Yap, dan itu dia Federal Strike langsung dikeluarkan. Sementara sekarang ada sebuah kereset gol tadi langsung dikeluarkan dan Sutsujin malah ketinggalan. Disambung lagi dengan satu Federal Strike. Namun tadi terlihat dan juga terdengar. Sutsujin dan tertinggal. Apa yang akan terjadi? Sutsujin masih bisa selamat. Bahkan ada flicker tadi keluarkan Ukir tapi masih gagal. Sekarang waktunya Risto bisa mengejar. Akankah Ukir bisa didapatkan? Apa Terong Guardian? Langsung saja tindakan backupan. Wah, nice backup dari Afro Wow. karena Ukirnya tadi flicker tapi ternyata nggak nyampe untuk menuju ke arah Sutsujin. Wow. Dan keadaan kali ini RRQ mereka hanya kehilangan satu buah base turret aja di arah top lane. Not a big deal untuk kedua tim. Kerugian tidak didapatkan oleh siapapun, hanya battle spell saja. Recover yang begitu cepat dari RRQ. Dan Navi juga, thanks to Afro. Ukir jadi tidak tumbang tadi. EOG yang dilakukan secara ofensif untuk bisa saving Valentina. Wah ini, tapi setidaknya Navi ini keren banget. Mereka, walaupun tadi ada pergerakan tambahan ya. Iya. Cuman backupannya cepet. Backupannya Resetnya cepet. Mereka tahu harus mundur kapan. Navi boleh nih, udah belajar banget nih. Ya tapi again ya, ini Navi susah banget buat ngedobrak ini defensif dari RRQ karena Ya. ada Rins, ada Toy yang bisa cepet banget untuk nge-clear plus Dairen-nya mengunci
minimal 2 pemain yang ada di lini depan dari Navi. Yang udah pasti hero tebel. Itu Ini dua Lord sebelumnya adalah prime time Navi untuk bisa ngedapetin Lord tersebut kan. Setuju. Nah sekarang Lord yang ini gimana nasibnya? Kayaknya targetnya bakal berubah sih. Semenjak nggak ada flicker dari Rins, kayaknya CV bakal menargetkan ke arah Rins. Dia bakal memanfaatkan Brave Fighters untuk mengunci pergerakan dari Rins selama belum ready harusnya. Flickernya di 40 detik ketika Lord up, kayaknya Lordnya bakal jadi bait. Yap. Kalau all in dari Navi, berarti Navi harus sadar kalau mereka harus 3 lane push. Oke. Kalau nggak 3 lane push, hal yang sama akan terulang. Tapi sekarang mereka banyak bergerak ke bagian bawah dan Lord sudah muncul kembali. Kars sendirian, Kars harus membuka. Kars harus hati-hati dan sekarang Karsnya tertangkap basah Kars flicker. Ada revitalisasi memang sudah dibuka dan masih selamat. Begitu banyak source skill tadi terdengar. Udah retry juga kayaknya bakal dilepaskan untuk Lordnya. Dan hanya flicker dari Kars yang ke-trigger. Yap. Oke. Dan revitalize juga ya. Yap, dan Lord berhasil didapatkan oleh pemain Navi. Oke. Akan seperti apa lagi Navi siap untuk bisa menyerang dan siap seperti untuk mengambil game yang kedua. Ya tapi harusnya secara defensif ini RRQ kuat banget loh. Tapi Andoryu, Oke, Andoryu. no. Agak sedikit ngeri-ngeri sedep ya pastinya untuk Andoryu. Tapi kalau ngelihat bagaimana kali ini Navi, mereka akan kembali menggedor lini defense dari RRQ. Yap, sementara itu curtain call terlihat. Apro dan juga Kars terikat bersama-sama. Oke. Ukir sekarang bahkan udah punya Divine Glaive, bro. Ini kalau dari segi damage semuanya udah punya damage. Demon Hunter Sword juga udah di tangan dari Andoryu. Pertanyaannya gimana caranya utilize Lordnya ini? RRQ masih dalam mode defensif, mereka masih punya Parsha. Flicker sekarang ready semua, hanya Kars yang tidak siap dengan battle spell yang dimiliki. Yap. Lagi-lagi keadaan mulai hening. Hening kembali. Hening kembali, pegangan lagi karena Lord akan mengguncang dari top lane. Ya. Oke. Lord akan siap untuk bisa mengajar lewat atas. Sementara Wave Mina di bagian bawah. Masih bisa dihilangkan dengan cukup cepat. Sementara di bagian tengah. Akankah mereka merelakan lagi satu Lord ini? Karena ukirnya mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam. Belum ada. Satu lagi MU yang emang bisa di-copy dari beberapa pemain dimiliki oleh RRQ itu sendiri. Konsil terdengar. Apa yang akan terjadi? Lordnya pun akan segera hilang. Dan mereka masih berusaha untuk bisa menghilangkan karena satu bentar yang ada di bagian mid. Tapi masih gagal. Dan di bagian bawah begitu kuat pertahanan dari RRQ. Dan mereka, Navi, masih gagal. Dan percobaan ketiga bersama dengan Lord masih belum berhasil. Solid defense dari RRQ. Sulit sekali untuk bisa ditembus. Ya. Lagi-lagi nih main nama bom waktu bentar lagi mau meledak. Ya makanya kan Navi selalu bermain dengan satu lane saja. Itu kendalanya. Dan sekarang RRQ yang dalam keadaan power spike mereka, hati-hati. Trigger seperti apa yang bakal dicari? Oke. Oke, di mana? Purple buff bakal coba untuk kembali diambil perlahan-lahan, semuanya bakal dikuasai terlebih dahulu. Ini bener-bener kalau Andoryunya tumbang. Ini udah beda cerita lagi sih. Makanya kan aku bilang, dia belum ada loh item defensif yang bisa menyelamatkan dirinya. Sementara satu death-nya Andoryu itu kena Dairon. Dan kalau Dairon dapetin momentumnya lagi, dia nangkep curtain call ke belakang. Andoryu akan dalam ancaman. Yap, karena kalau ngeliat dari RRQ yang main front to back banget. Ya ini mau gak mau ya Daironnya harus pegangin yang depan-depannya dulu. Dia Pasti. bakal susah banget gak sih ke belakang. Udah pasti, kecuali kalau depannya ternyata dipegang sama Susujin dan Idok. Oke. Itu bakal beda cerita di range-nya. Ini 18 menit. Navi benar-benar mendominasi. Tapi belum juga nih ya. Belum juga benar-benar bisa masuk dalam area defensif terakhir. Dan ingat power spike dari Granger, power spike dari Parsha. Ini udah di Semakin lebih berasa nih. udah di ujung-ujung semua nih power spike. Itu dia. Twilight Armor juga dari Susujin. Dia tidak mau terkena efek burst damage. Maupun itu dari Andoryu atau bahkan dari lapo-laponya Shive. Oke, saya sih udah 107 BPM ya. Ya, udah 107. 107. Wow. Naik terus ya karena dia deg-degan banget untuk semuanya. Dan sekarang Susujin tidak akan tinggal diam untuk membiarkan kembali di mana Lordnya akan bisa diambil oleh Navi. Dan Ukir sekarang sudah siap dengan kopian menuju ke arah Feather Ice Strike. Oke. Mereka udah siap loh untuk bisa kontes sekarang. Berbeda mungkin dengan Lord sebelumnya ya. Lord sebelumnya mereka mengikhlaskan tapi tidak untuk kali ini. Oh dan lihat Karsnya ini ngeganggu banget sih. Dia bakal cari informasi, dia bakal pancing resource sebanyak-banyaknya. Dan mau gak mau Toy yang akan nantinya berfokus untuk bisa numbangin ke arah Kars. Aku malah fokusnya ke Afro sih. Oke, sekarang coba lihat Karsnya. Ada flicker tadi udah langsung dikeluarkan. Kars berhasil selamat. Toy mencoba untuk bisa mengejar. Ada beberapa source skill tadi yang sudah terdengar dari mereka. Di area dari Lord langsung saja dipercepat. Yap, tapi enggak ternyata mereka bakal coba untuk tarik ulur dulu. Yap.
Chive akan ada di depan dan Mountain Shocker-nya terbuka. Iya, sementara sekarang pergerakan Riz masih jauh. Berada di base. Afro. Sementara ada Glorious Pathway tadi udah dikuatkan Ukir. Flicker terdengar. Sekarang Adorio. Adorionya down. Masih ada Immortal. Adorio masih bisa melihat tapi Lordnya berhasil diamankan oleh RRQ. Bahkan tuh sekarang Dairon-nya sendirian berusaha untuk bisa mendapatkan diri. Hanya saja ada beberapa player tadi berusaha untuk bisa mendapatkan karena Dairon-nya tertangkap basah. Dairon tidak selamat. Ya karena memang defensifnya dari Adorio adalah coba untuk memukul balik Dairon yang lagi buka vengeance. Itu dia Precious Red juga yang mengusir harusnya dari Navi. Hati-hati, ini adalah Lord Evolve 4 lawan 5. Tapi Lord Evolve punya damage reduction. Tarik ulur seperti apa yang dilakukan Prince? Wah, dilompati dong, oke. Dibalaskan dengan Federal Strike pula tadi yang dimiliki oleh Ukir. Yap. Sekarang Andorio terlihat ada dua player tadi di dalam rebutan. Andorio harus mundur kembali. Yap, Lordnya masih coba untuk ditahan semaksimal mungkin dari Navi. Udah mulai tergerus pastinya. Dan bahkan coba untuk dipaksa Sucujin sendirian. Oke, mereka berusaha untuk bisa melakukan team fight kembali. Apro dari sudut yang berbeda. Wah, ini mah deg-degannya oke. Semahal itu tiket untuk melaju ke babak playoff. Seintens itu pertandingan terakhir match ke-72 game yang kedua. Karena siapapun yang memenangkan game ini akan melaju ke babak playoff. Yap, semakin tinggi lagi pastinya ya. Gimana rasa deg-degan dari semuanya. Dan Navi juga punya keputusan yang cukup berani tadi untuk nahan Lordnya di situ. Pergerakan agresif dari Ukir yang itu bisa jadi bahaya bahkan loh. Ya itu karena Dairon tertangkap. Ya. Tapi sekali lagi Dairon memecahkan immortality dari Andoryu. Targeting yang akhirnya kebuka window-nya. Sudah harus hati-hati untuk Andoryu. Walaupun dia memiliki full item attack. Ya tadi juga. Sekali aja kena CC dia bakal dalam ancaman. Tadi dia pukul pas lagi vengeance juga bro. Dia. Makanya kok sayang pukul sayang sakit. Oke, keadaan kembali sebenarnya gak tenang-tenang amat ya, ini masih deg-degan semuanya. Cuman agak lebih nahan aja nih untuk keduanya. Terutama dengan adanya Lord Evil selanjutnya yang akan segera muncul dalam 30 detik ke depan. Seperti apa lagi upaya penguasaan yang bisa dilakukan oleh Navi. Karena sebenarnya kalau ngelihat dari posisi, ya turret mereka tuh utuh banget semuanya. Utuh semuanya. Mereka masih kokoh banget. Sementara RRQ hanya mengharapkan sebuah misplay. Mistargeting dari Navi. 7.500 gold lead yang tidak ada pengaruhnya untuk di menit-menit seperti ini. Yap. 22 menit. 22 menit Navi mendominasi. Ya. Untuk sekarang, bisakah mereka mendapatkan Lord ini? Wah. Inilah moment of truth-nya ya. Ini dia boleh sih untuk perhatikan immortality, winter, item apapun yang bisa menyelamatkan waktu kalian. Karena sekali tumbang ini akan sangat memakan waktu. Iya dan untungnya base turret yang hancur dari RRQ adalah lane deket ya dari Lord. Ini dia, lane jauhnya aman. Ya kecuali kalau misalkan kelihatan di sana ada Kars. Yap. Ini Karsnya bakal megangin terus-terusan Dairon-nya ya. Karena potensi yang bisa tabrak ke arah Andoryu kan memang di Dairon. Tapi ada trapping juga yang coba untuk dilakukan kali ini oleh sosok Afro. Belum ada commit, masih ditarik ulur. Tapi dengan adanya menit ke-23, Gold yang dipimpin sama Navi ini seakan tidak ada apa-apanya. Karena di RRQ mereka juga udah ngejar banget dari segi itemization. Dan Magic Sentry mereview Ukir dan juga Florin kejar. Oke, terjebak. Kali ini Afro masih bisa kabur. Hati-hati. Tidak ada bush yang aman. Itu dia, karena minim banget informasi. Sampai akhirnya thanks to Magic Sentry. Hampir juga ya, itu Ukir kena tangkap. Tapi masih selamat. Tapi ini informasi juga, Idok nggak ada Glorious Pathway. Ya, concentration di bottom lane, Kars sudah mengeluarkan ultimate-nya. Sementara Ukir juga nggak ke-trigger dari segi flickernya. Dan Lord setengah darah. Dan sedikit lagi, seperempat lagi akan langsung tetap dilanjutkan oleh Andoryu. Tapi Lordnya berbalik arah. Akankah mereka melakukan sebuah team fight atau mereka akan tetap melanjutkan ke arah Lord tersebut. Tapi Lord, SP-nya menambah kembali. Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Akan terjadi sebuah pertempuran. Apa yang akan terjadi? Federal Strike Connect ke arah beberapa player. Ada Winter Call yang udah langsung diamankan oleh Ukir. Tapi Ukirnya berhasil mundur ke tempat yang jauh lebih aman. Ada beberapa immortal yang juga langsung dipasang. Sementara sekarang Andoryu masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage-nya. Tapi belum ada yang tumbang sejauh ini. Benar-benar tidak ada yang tumbang. Semahal itu tiket playoff dan keduanya masih bertahan. Bahkan tidak ada yang tumbang sama sekali. Hanya bertukar resource spell dan juga item. Temen saya jatuh. Itu dia item yang ditukar-tukar. Sekarang udah ada Winter, Immortal, semua
akan dilakukan hanya untuk bertahan hidup. RRQ, Navi, 1 game win. Memang sudah 50% chance to playoff. Sekarang atau tidak sama sekali Lord. Di-take sekarang sama RRQ. Mereka yang main kok kita yang lemes ya. Sama. Ini udah digeber dari match 1 gak sih kita? Yap. Oke, pertempuran terjadi. Sementara Ukir langsung yang membalas dengan Federal Strike langsung dikeluarkan. Rizja pun menjadi korban. Maka itu sentuh. What happened? Dan Mimika waktunya untuk Navi mendapatkan sejarah terbarunya. Wah, bakal dikejar. Gak akan dikasih ampun. Masih ada upaya dari Dairon kali ini, tapi Dairon hanya memberi Dairon waktu. down. Dairon down. Navi. Welcome to playoff ka. Dan this is the new history. Navi goes to playoff. Dan satu sejarah membuat luka. Navi, mereka yang memantaskan kaki ke babak playoff. Walaupun series ini belum berakhir, tapi dengan kemenangan Navi di game yang kedua, mengubur harapan RRQ Oci untuk melaju ke babak playoff. Start dari 0-16 di musim lalu. Navi kali ini ada di babak playoff. Siapa yang menyangka bahwa mereka mendapatkan game di momen krusial seperti ini. 2 sejarah tercipta. Yang pertama Navi akhirnya playoff. Navi bukan tim yang menjadi satu tim yang hanya menjadi titik poin saja bagi semua tim seperti di season lalu. Dan sekarang sejarah baru untuk RRQ. Pertama kalinya mereka tidak akan hadir di babak playoff. Wow. 16 season kita lalui dan akhirnya